Halo guys, balik lagi bersama dengan Red Deer Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan komik yang menceritakan tentang perjuangan seorang laki-laki yang berubah menjadi ayah tak tertandingi. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih lama lagi, mari kita lanjut ke part 34. Cerita dimulai di sebuah tempat terjadinya perang antara Asosiasi Naga Surgawi dengan Aliansi Murim. Amarah dari Naga Surgawi terluapkan ketika anggota Asosiasi Naga Surgawi diserang oleh salah satu cabang Aliansi Murim. Cabang Jianxia dari Aliansi Murim langsung hancur seketika ketika mendadak diserang. Sekedar informasi agar tidak bingung, Asosiasi Naga Surgawi dikategorikan sebagai aliansi netral atau unortodoks, sedangkan Aliansi Murim dikategorikan sebagai fraksi putih atau ortodoks, sedangkan Gereja Pencerahan atau Gereja Dewa yang dipimpin Chun Soso masuk ke dalam kategori fraksi hitam. Kembali lagi ke alur cerita. Terlihat dalam ruangan rapat Aliansi Murim, Wi Giunam pun khawatir, dan kemudian Wi Giunam berpikir dalam hatinya, kami tidak bisa langsung melawannya, dan juga tidak boleh membiarkan mereka begitu saja. Orang-orang bodoh. Mereka gagal melakukan tugas dan juga menguak identitas. Kemudian Wi Giunam berkata kepada semua orang di dalam ruangan rapat, mari pikirkan saja caranya merebut kembali cabang Jianxia. Pertarungan langsung melawan Aliansi Naga Langit hanya memberi terlalu banyak keuntungan pada mereka. Semua orang dalam ruangan rapat hanya terdiam tanpa kata-kata mendengar hal itu. Kemudian beberapa saat setelah selesai dengan rapatnya, Wi Giunam yang berada di kediamannya sendiri, berpikir dalam hatinya, reputasiku telah ternoda, meski begitu tidak ada bukti kuat untuk membuktikannya dan harus kuatasi sendiri. Mereka tidak boleh tertangkap, selama mereka lolos, aku bisa mengulur waktu dan membersihkan segalanya. Sesaat kemudian Wi Giunam menoleh ke atas ruangannya dan melihat seseorang dengan topeng hitam sedang duduk memperhatikannya sambil membawa sebuah kotak. Wi Giunam yang terkejut melihat itu berkata, siapa kau? Kemudian kakek tua penyapu jalanan yang sedang menyamar berkata, memang mau apa jika ku beritahu? Melawanku. Mendengar hal itu Wi Giunam hanya bisa terdiam tak bergerak dan berpikir dalam hatinya. Dia bisa sedekat itu tanpa kusadari. Siapa dia sebenarnya? Lalu lanjut berkata, dari mana orang tidak sopan sepertimu berasal? Orang tidak sopan dari mana? Padahal mastermu sangat menghormatiku semasa masih hidup, ujar kakek tua penyapu jalanan yang sedang menyamar. Lalu kakek tua penyapu jalan memberikan kotak yang dipegangnya kepada Wi Giunam. Wi Giunam melihat kotak itu dan membukanya. Alangkah terkejutnya Wi Giunam saat membuka kotak itu yang ternyata berisi kepala dari Oh Ki Huan, pemimpin Serikat Kematian Hitam beserta kepala petinggi Serikat Kematian Hitam lainnya. Kemudian kakek tua penyapu jalan berkata, dasar tolol, kalian tidak pernah belajar dari kesalahan ya, padahal perang besar Murim pun masih terasa baru kemarin. Siapa kau sebenarnya? Saut Wi Giunam. Lalu kakek tua penyapu jalan lanjut berkata, kau tidak perlu tahu, aku memperingatmu agar tidak gegabah. Kecuali kau ingin Zhongnan senasib dengan Wudang dan Shaolin yang diisolasi. Ingatlah baik-baik peringatanku ini, dan jangan pernah lakukan lagi. Jangan libatkan dirimu dengan Asosiasi Naga Langit. Jangan membuatku terpojok, saut Wi Giunam. Rapikan mainanmu sendiri, biar ku katakan sekali lagi. Jika kau coba melakukan ini lagi, kau takkan mati dengan damai. Ujar kakek tua penyapu jalanan yang menyamar. Selesai berkata seperti itu kakek tua penyapu jalanan menghilang dari pandangan Wi Giunam. Scene beralih kembali setelah beberapa hari kemudian saat Gung Hyun dan Gung Myung sudah bangun dan berada di kediaman MC kita. Gung Hyun dan Gung Myung yang tengah tiduran di kasurnya dihampiri So Hyun. Kemudian So Hyun berkata, apa badan kalian masih sakit? Dibilang kami tidak apa-apa kok, saut Gung Hyun. Tapi demam kalian masih tinggi, ujar So Hyun. Petugas kesehatan juga bilang sebentar lagi sembuh. Iya, kami cuma perlu istirahat sedikit, jawab Gung Hyung dan Gung Myung serempak. Kemudian So Hyun kembali berkata, aneh sekali, cuma aku yang sekarang tidak sakit,
padahal kita selalu bersama-sama kalau sakit. Jangan bilang begitu, masih mending cuma kami yang sakit. Benar, jangan malah minta ikut sakit, saut Gung Hyun dan Gung Myung. Kemudian Gung Hyun bertanya, bukannya kau harus berangkat ke akademi bela diri? Kalian juga bakal bolos kan? Saut So Hyun. Yang kemudian So Hyun naik ke tempat tidurnya di tengah-tengah Gung Hyun dan Gung Myung dan lanjut berkata, berarti aku juga, mending aku ikut sakit bareng kalian. Hah, aku malah pengen ke akademi. Cepatlah pergi biar kau bisa mengajarkan ketertinggalan kami, saut Gung Hyun dan Gung Myung serempak. Kemudian So Hyun yang nampak marah kembali berkata, adik kalian yang cantik ini sudah rela-rela menemani, malah disuruh-suruh pergi. Gimana sih? Ah, iya sini tiduran, jangan marah begitu dong So Hyun. Kemudian So Hyun tiduran kembali, yang beberapa saat kemudian So Hyun menutup matanya dengan lengan dan terlihat menangis. Melihat hal itu Gung Hyun dan Gung Myung berkata, kenapa? Kami tidak apa-apa kok, apa kau kesal karena tidur tanpa alasan? Lihat aku juga padahal bisa gerak loh. Lain kali kita bisa sakit bersama-sama. Iya, siapa tahu alasanmu kalau ini tidak ikut sakit karena harus merawat kami. Betul kata Gung Myung, Babe dan Bibi juga lagi nggak di rumah. Kau tidak ikut sakit karena harus merawat kami, ujar Gung Hyun. Mendengar hal itu So Hyun bangkit dari tidurnya dan menghapus air matanya sambil berkata, kalian benar, aku tidak boleh baper begini. Nah, begitu dong, saut Gung Hyun. Apa kalian haus? Tanya So Hyun. Iya banget, aku malah baru sadar. Aku juga, jawab Gung Hyun dan Gung Myung. Tunggu sebentar, kuambilkan air, ujar So Hyun yang melangkah pergi ke dapur. Kemudian setelah So Hyun pergi, Gung Hyun dan Gung Myung berdiskusi. Waktu So Hyun balik, kau pura-pura lah lapar. Tapi Bibi kan sudah ngasih 2 mangkok bubur tadi. Nurut deh, So Hyun bakal ceria lagi kalau melayani kita. Makan saja meski kekenyangan. Oh baiklah. Beberapa saat kemudian So Hyun datang membawa makanan dan cemilan. Gung Hyun dan Gung Myung yang sedang makan dan minum berpikir dalam hatinya. Minum terus meskipun kembung, makan terus meskipun kekenyangan. Scene beralih beberapa minggu kemudian. MC kita yang terlihat sudah sehat, kini kembali lagi dan mulai berlatih. MC kita yang tengah berlatih di lapangan berpikir dalam hatinya. Kupikir bakal lebih sulit, apa daya tubuhku sudah naik. Rasanya tidak terlalu parah. Sekarang aku siap kerja lagi. Semoga gajiku gak dipotong gara-gara rehabilitasi sih. Paling tidak separuh gaji deh, pikir MC kita dalam hatinya. Prajurit No, panggil seorang dari belakang MC kita. Kemudian MC kita menoleh ke arah sumber suara dan terlihat Chun Il Sang datang menghampirinya. Chun Il Sang yang datang menghampiri MC kita, bertanya, apa kau sudah sembuh? Apa kau kecewa, karena gagal mengadopsi anak-anakku? Saut MC kita. Dengan senyum canggungnya Chun Il Sang kembali berkata, tentu saja tidak, melihatmu segar seperti ini adalah hal yang patut disyukuri. Lebih disyukuri lagi kalau boleh adopsi. Ada apa orang sibuk sepertimu datang kemari? Tanya MC kita. Karena kau menang, pekerjaanku jadi menyusut, meski kalah pun akan tetap kubuat menyusut. Jawab Chun Il Sang. Pulang tanpa mendapat informasi seperti itu, kau sebut kemenangan. Ujar MC kita. Kita memang sama sekali tidak punya petunjuk. Kecuali jika saat itu kau sisakan 1 orang. Pungkas Chun Il Sang. Mendengar hal itu MC kita berkata, aku bahkan nyaris tidak ingat pertempuran itu. Permintaanmu berlebihan, sama halnya dengan asosiasi naga langit, kita membuka perang karena kecurigaan. Menurutku juga agak berlebihan. Setelah berkata seperti itu MC kita kemudian berpikir dalam hatinya. Jujur saja, rasanya mengejutkan. Sampai-sampai membuka perang dengan aliansi Murim hanya karena masalah ini. Padahal kami belum tahu kebenarannya. Kemudian MC kita lanjut bertanya, tapi apa urusanmu kemari? Apa lagi? Tentu saja mencoba melanjutkan diskusi kita yang tertunda. Saut Chun Il Sang. Diskusi yang tertunda, tanya MC kita yang kurang mengerti.
Kemudian Chun Il-sang dengan senyum liciknya berkata, kau masih belum mendapatkan kompensasi masalah ini, dan juga upah lainnya bukan? Asosiasi Naga Langit memang tak pernah menelan ludah sendiri ya, ujar MC kita dengan mata berbinar-binar. Melihat ekspresi MC kita, Chun Il-sang berpikir dalam hatinya, ternyata benar kata orang, dia mata duitan. Yang kemudian lanjut berkata, tentu saja, kudengar juga jumlahnya cukup banyak. Aku nekat maju ke wilayah musuh mempertaruhkan nyawa Sihya. Berapa yang mereka berikan? Saut MC kita yang tersenyum menyeramkan. Ada orang lain yang mengurusnya. Aku kesini untuk urusan lain, ujar Chun Il-sang. Urusan lain, tanya MC kita lagi. Soal anak-anak, pungkas Chun Il-sang. Aku sudah berkali-kali bilangkan, saut MC kita lagi. Aku ingin menghormati keputusanmu tapi kondisi sekarang sudah sulit, jawab Chun Il-sang. Yang kemudian Chun Il-sang menjelaskan apa yang terjadi kepada anak-anak MC kita. MC yang mendengar penjelasan dari Chun Il-sang sedikit terkejut dengan apa yang terjadi. Kemudian MC kita berkata, jadi maksudmu, kondisi tubuh mereka tidak normal. Mereka tampak baik-baik saja kok. Lalu Chun Il-sang menjawab dengan berkata, mereka masih hidup masih terbilang beruntung. Apa kau sudah tahu berapa banyak orang yang mengobati mereka? Semua orang mengerahkan segalanya. Meskipun yang dilakukan pasti itu-itu saja tapi perawatan mereka harus konsisten. Ujar Chun Il menambahi. Separah itukah? Saut MC kita. Bukan berarti parah. Mereka hanya butuh pengawasan. Sampai Naegong mereka menemukan tempat didantiannya. Ujar Chun Il-sang. Mendengar hal itu MC kita berpikir dalam hatinya. Berarti nggak punya pilihan lagi nih. Aku nggak bisa mengabaikan masalahnya begitu saja. Kemudian MC kita lanjut berkata, menurutku jika perlu dilakukan, maka harus dilakukan. Tapi aku harus menemui mereka dulu. Ujar MC kita yang melihat Chun Il-sang. Tentu saja, jawab Chun Il-sang. Kemudian MC kita berpikir kembali dalam hatinya. Jika aku harus membiarkan orang lain mengajari mereka, aku harus memilih mentor terbaik yang mereka tawarkan. Sin beralih ke kediaman naga bijak Ji Hakdo. Masih tidak ada petunjuk, tanya Ji Hakdo. Maaf naga bijak Nim, jawab adik iparnya. Kemudian Ji Hakdo berkata, kali ini berbeda, dulu dia tidak mampu mengalahkan bintang pagi Zhongnan seperti sekarang. Mungkin dia punya keberuntungan yang besar, saut adik iparnya. Kemudian Ji Hakdo lanjut berkata, meski begitu, keberuntungan tetap takkan menutupi selisih kemampuan yang besar itu. Tidak mungkin ada ahli bela diri yang tidak tahu asal-usulnya, kita harus mencari tahunya. Akan terus ku coba, jawab adik iparnya lagi. Temukanlah faktanya, ujar Ji Hakdo memberikan perintahnya. Yang beberapa saat kemudian saat Ji Hakdo sendiri di dalam ruangannya, Ji Hakdo berpikir dalam hatinya. Aku harus pergi dan menanyakan dulu, entah apa yang mungkin akan ditemukan naga terbang. Meski ku yakin takkan mudah, apalagi bahkan aku tidak tahu sampai ku temui dia secara langsung. Kemudian seseorang penjaga di luar ruangan mengabarkan, ahli strategi Nim, Gong Zili ingin bertemu. Mendengar hal itu Ji Hakdo berpikir dalam hatinya. Kalau diingat-ingat lagi, aku sampai melalaikan hal ini. Bagaimana menanganinya? Sekedar informasi, Gong Zi artinya adalah anak bangsawan atau pejabat. Kemudian Sin beralih lagi ke sebuah bangunan bengkel penempaan. Terlihat Mun Unguo sedang sibuk menempa sebuah pedang. MC kita yang berada di sana berpikir dalam hatinya. Ku dengar dia adalah master terbaik dari seluruh master wanita. Tapi kalau memukul besi tanpa jeda seperti itu, aku saja pasti kewalahan. Ujar MC kita dalam hati yang melihat Mun Unguo menempa pedang dengan cepat. Kau membesarkan anak-anakmu dengan baik, ujar Mun Unguo sambil menempa pedang. Merekalah yang tumbuh dengan baik, saut MC kita. Kemudian Mun Unguo berkata, kau pikir bagaimana cara mereka tumbuh? Seorang anak bagaikan sebilah pedang yang harus ditempat secara konsisten. Sebelumnya, mungkin aku harus meminta maaf.
Segala hal yang terjadi adalah akibat kelalaianku mengawasi mereka. Yang sudah-sudah, biarkanlah berlalu. Aku pun mendengar pertolonganmu untuk mereka. Jawab MC kita. Terima kasih, pungkas Moon Unguo. Kemudian MC kita lanjut berkata, tapi ada satu yang ingin ku tahu. Siapa dalang di balik ini? Ku dengar kalian punya kecurigaan, meski tidak ada bukti fisik. Bisakah kau beritahu kecurigaan seperti apa? Mendengar hal itu Moon Unguo berpikir dalam hatinya. Dia adalah pria yang dikepung oleh bintang pagi Zhongnan. Aku sudah berjanji untuk tidak mengatakannya, agar dia tidak mengganggu. Melihat Moon Unguo yang diam saja MC kita berkata kembali. Bukankah aku harus diberi tahu? Aku janji takkan melakukan hal yang memperumit masalah. Baiklah, akan ku beritahu. Apa kau mengenal pria yang kau kalahkan di Sanmenxia? Ujar Moon Unguo sambil menempa pedangnya lagi. Tidak, saut MC kita. Mentornya adalah kepala aliansi Murim saat ini. Pungkas Moon Unguo. Mendengar hal itu MC kita berpikir dalam hatinya. Murid dari pemimpin aliansi Murim. Kemudian Moon Unguo menambahi lagi dengan berkata. Dia juga dikenal sebagai bintang pagi Zhongnan sebagai murid dari fraksi Zhongnan. Kemampuan bela dirinya mungkin setara dengan Master Jun Ang dari pendopo naga halilintar. Jun Ang, orang jenius dari Murim. Apa orang itu benar-benar sekuat dia? Gumam MC kita mendengar penjelasan dari Moon Unguo. Kau telah berhasil mengalahkan orang seperti itu. Kau yang hanya prajurit tingkat 1 di asosiasi. Ujar Moon Unguo lagi. Aku hanya beruntung. Waktu itu aku sudah merasa pasrah dan memang nyaris mati. Jawab MC kita yang sambil berpikir dalam hati. Benar, jika bukan karena Makso, aku pasti sudah mati. Mendengar hal itu Moon Unguo kembali berkata, keberuntungan punya batas, tapi kau bisa melupakan hal itu. Semua orang yang terlibat dalam penyerangan sudah tewas, meski kasus ini masih berlanjut. Sebab itulah kami punya kecurigaan meski tanpa ada bukti. Apa kau mengerti? Aku mengerti, aku pun dapat menerimanya, jawab MC kita. Baguslah, tapi dari mana mentormu berasal? Tanya Moon Unguo. Aku tidak tahu dari mana dia berasal, saut MC kita. Kau bahkan tidak tahu mentormu dari fraksi mana? Tanya Moon Unguo yang agak kesal mendengar hal itu. Kemudian MC kita berkata, dia sudah lama menghilang dan kurasa tidak ada hubungannya dengan ini. Kalau begitu siapa namanya? Tanya Moon Unguo lagi. Kemudian MC kita lanjut berkata lagi. Tidak tahu, mentorku hanya kusebut guru. Aku paham inti pertanyaanmu, tapi guruku hanya pengelana yang mungkin namanya tak dikenali oleh banyak orang. Yang lebih penting, ku dengar anak-anakku perlu diawasi. Benar, mereka harus diawasi olehku, jawab Moon Unguo. Mendengar hal itu MC kita berkata kembali. Kau sama saja dengan yang lain. Oleh karena itu, ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan. Apa? Saut Moon Unguo. Maukah kau latih tanding denganku? Pungkas MC kita. Chapter beralih beberapa saat kemudian. Saat MC kita sudah meninggalkan bengkel penempaan Moon Unguo. Moon Unguo yang sibuk menempa berpikir dalam hatinya. Dengan cara apa kau mengalahkannya? Kau bahkan menyentuh langsung nadi-nadinya. Meskipun dianggap seni bela diri tenaga luar, tapi terlalu banyak kejanggalan yang tak terjelaskan. Bahkan master tenaga luar pun pasti melatih tenaga dalamnya dulu. Tapi satu-satunya bekas yang ditinggalkan prajurit Noh, hanyalah luka kasar itu. Sama sekali tidak ada jejak energi naik dari mayat mereka. Kemudian Moon Unguo memukul tempaan dengan sekuat tenaga dan berhenti sejenak. Hahaha, tawa Moon Unguo yang tak bisa menebak isi kepala MC kita. Yang kemudian lanjut berpikir dalam hatinya. Latih tanding ya. Apa yang sedang dia pikirkan? Sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa subscribe untuk update video-video terbaru dari Mimin, dan juga bantu share biar channel ini berkembang dan membuat Mimin semangat. Sekian dari Mimin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time.